Kalau sudah seperti itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, paling minimal akan ditempatkan orang ini kalau wafat dalam keadaan istiqamah, kembali kepada Allah, amalnya betul, di taman surga yang semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah dan diberi kesempatan melihat Allah tanpa hijab. Ibadah ritual sering disebut dengan hablum minallah. Ibadah sosial sering disebut dengan apa? Hablum minan nas. Dua-duanya tidak keluar dari kaidah tadi. Pertama, pembuktian kita beriman. Jadi begitu Allah perintahkan, mana buktinya kau beriman? Ya Allah, engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka muncul perintah dari Allah, ini kerjakan bentuk ibadah ritual. Salat, ritual. Baik, misalnya puasa, bagian dari ritual kita, menaati perintah Allah. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada yang sifatnya sosial. Misal, maaf sekali menepati janji, komitmen dengan janji, itu bagian dari ibadah sosial. Surah kelima Al-Maidah ayat pertama dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Kalimat menepati janji, hubungan sosial kita diikat dengan kalimat iman. Karena itu, ketika kita kerjakan semua itu, ini menunjukkan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian terbaliknya saat yang bersamaan, semakin banyak kita mengerjakan amal soleh, maka ini menunjukkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Karena tadi saya katakan dari awal, saya ingin sampaikan, ketika banyak kita kerjakan amal soleh, banyak, itu apresiasi tertingginya menunjukkan orang ini sedang dekat dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, maka jadi berita gembira pada dirinya. Ini yang tadi mau saya sampaikan di awal. Apa berita gembiranya? Allah menyebut orang ini sebagai orang yang menerima kabar gembira dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalimat surga pertama dalam Al-Quran disandingkan pada kalimat iman dan amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman, yang imannya mendorong dia untuk mengumpulkan amal saleh. Jadi kalau sudah imannya kuat, wah, kalau nggak beramal saleh sehari nggak enak, Pak. Bahkan ada yang semenit gak beramal soleh gak enak. Pokoknya gimana caranya lisan beramal soleh, mata beramal soleh, telinga beramal soleh, semua mesti soleh. Kerjakan. Kalau sudah begini, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang ini, Allah sudah siapkan baginya aneka surga yang bisa dia pilih sesuai dengan amal solehnya. Bahkan nanti puncaknya, ada orang yang sudah menurunkan kurikulum surganya menjadi amal soleh di muka buminya. Dia keluarkan jenis surganya apa yang mau dia tinggali. Misal, saya pengen ke surga Firdaus. Bukan cuma nama, tapi amal soleh yang memasukkan dia ke surga Firdaus diturunkan jadi kurikulum pekerjaan di muka bumi. Itu yang disebutkan misal di Quran surah ke-23. Al-Mu'minun ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ke bagian ayat ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada pewaris surga Firdaus, ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada orang ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Jalan. Dia bekerja juga, dia bisnis juga, ada yang diplomat, birokrat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, ada yang macam-macam. Cuman kata Allah, dia ini ahli surga Firdaus, cuman sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Dia turunkanlah kurikulum surganya itu jadi amalan kehidupan di buminya. Itu poinnya. Jadi kita ingin masuk pada sebuah kesimpulan, bab ini dikhususkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan ingin sekedar membantu kita untuk menguatkan iman, tapi mengantarkan kita pada harapan tertinggi yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Nah, semua kumpulan dari amalan soleh ini pada akhirnya akan mengerucut pada satu nama yang disebut dengan takwa namanya. Jadi kalau Anda kumpulkan bentuk amal soleh ini, maka puncak amalan soleh ini disebut dengan takwa. Semua puncak sifat kebaikan disebut takwa. Karena itu silahkan cek, hampir semua amal soleh dalam Al-Quran itu kalau nggak diawali maka akan ditutup dengan kalimat takwa. Silahkan. Salat, amalan pertama kita yang wajib tiap hari dibuka dengan kalimat takwa.
Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sebelum masuk ke 3 kan 2-nya dulu disebutkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu orang takwa. Apa cirinya orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah. Puasa. Takwa dulu. Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum haji. Takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Makanya ketika Allah sebutkan ahli surga masuk ke surga, orang takwanya ikut, kalimat takwanya muncul. Ya, silakan cek misalnya, kalimat takwanya muncul. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Siapa yang menghuni surga seluas langit dan bumi, takwanya muncul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Inna lil muttaqin. Muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Jannah itu terkait dengan takwa. Itu muaranya. Jadi kalau Bapak Ibu diminta oleh Allah turunannya, puasa bagian takwa, sholat bagian takwa. Jadi kalau Anda diminta sholat, sebetulnya bukan beban untuk kita, itu mengabulkan harapan kita. Ini kan aneh, Anda minta sesuatu, dikasih oleh Allah jalannya, kenapa tidak Anda ambil? Anda minta, ya Allah saya pengen ini, kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya, yang salah kan bukan Allahnya. Ya, Anda tanya pada saya, Ustadz, mohon izin Ustadz, saya minta bantuan, mau apa? Saya lapar pengen roti. Baiklah, ini uangnya. Oh enggak Ustadz, saya nggak mau uangnya, saya pengen rotinya aja. Kalau gitu silahkan jalan di belakang. Enggak mau Ustadz, saya langsung ada rotinya ke sini. Kan tetap butuh ikhtiar. Sama, Anda minta, ya Allah saya pengen ke surga. Kata Allah, nih kuncinya, sholat. Ini kuncinya, puasa. Jadi ketika orang sadar dipanggil sholat, supaya bisa memudahkan dia ke surga. Kalau cara berpikir dia seperti ini, indah. Hayya 'alas shalah. Panggilan surga sudah tiba. Kalau sudah begitu kita kejar. Jangankan masuk, belum hadir udah ditanya. Sekarang zuhur dan nanya Isya, kapan Isya ya? Jam berapa? Gitu. Tapi kalau cara seperti itu nggak ada di benak kita, jadi beban nanti semua amalan itu. Beban. Silahkan cek, tadi baru zuhur, pas adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi sih ini? Apalagi? Jadi beban nantinya. Nah, makanya ketika disampaikan seperti itu, cara berpikir kita perbaiki dulu. Maka muncul kitabul iman, melahirkan sifat takwa, dan puncak tertinggi orang takwa itu disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ihsan, orangnya muhsin. Apa itu ihsan? Ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in beliau, nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Orang ini senantiasa menjadikan aktivitasnya semua sebagai ibadah karena Allah. Di dasar ihsan yang pertama, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ya, saya tanya teman-teman nih yang sedang bekerja, kemudian mengambil jeda istirahat, ngaji di sini, saya tanya, antum selama bekerja itu sudah jadi ibadah atau belum? Hati-hati, jangan-jangan selama ini berangkat gelap, pulang gelap. Ya kalau cuma seperti itu, antum dapat apa untuk akhirat? Jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti Anda. Mungkin di tempat yang sama. Kerja tempat yang sama, divisinya sama, gajinya sama. Lantas perbedaan Anda di hadapan Allah apa? Sudah diniatkan ibadah belum? Niatkan dulu. Dengan meniatkan itu, setiap langkahnya dicatat Pak, jadi pahala. Nggak main-main ini. Demi Allah saya katakan, semua ketika mengatakan, ya Allah saya berniat ibadah karenamu, bismillah. Begitu Anda katakan bismillahirrahmanirrahim, langkahnya sudah dicatat sebagai ibadah. Dikirimkan malaikat kemudian untuk mengawasi dan meluruskan. Makanya orang yang niatnya ibadah akan diarahkan oleh Allah pada yang baik-baik. Begitu yang haram, ada bisikan di hati, jangan kerjakan itu haram. Karena niat itu ada. Begitu terjebak pada perbuatan yang dilarang, ada pencegahan dari dirinya, jangan dekati, itu dilarang. Itu poinnya. Sekarang dari semua apa yang kita kerjakan, sudahkah ada niat ibadah dalam diri kita? Selama belasan tahun, puluhan tahun kita kerjakan. Itu poin. Kelihatan seperti sederhana tapi dalam. Nanti saat dalam sakaratul maut akan tampak apa yang telah kita kerjakan. Jadi kebiasaan kita itu tampak. Ya. Kemudian wafat, dikubur, ditampilkan hasil-hasilnya. Kalau Anda nggak percaya, pengen cepat lihat, ya silahkan duluan. Baik, itu satu. Jadi niatkan semua ibadah. Kalau sudah begitu enak hidup nanti. Dan nggak akan banyak kecewa Pak.
Gak akan malah kecewa Bu ya. Ibu merawat anak itu sudah jadi niat ibadah belum? Berpasangan berumah tangga sudah jadi niat ibadah belum? Ya, kemudian yang terakhir, ihsan dibatasi dengan kalimat seakan-akan engkau merasa selalu diawasi oleh Allah, walaupun engkau tak mampu melihat Allah saat ini. Begitu cara menerjemahkan yang paling mudah. Rasakan diawasi oleh Allah walaupun tak mampu engkau menatapnya saat ini. Jadi kalau sudah begitu, kita enak. Mau bicara yang nggak bagus, Allah melihat, Allah mendengar. Takut kalau bicaranya buruk. Mau menuliskan sesuatu yang haram, masuk pegang komputer mau tambahkan 0, walaupun tak ada misalnya pengawasnya, supervisornya tidak ada, CCTV tidak ada, tapi Anda merasa Allah mengawasi saya. Maka Anda gugurkan hal yang buruk itu, kembalikan pada yang baik. Maka kalau sudah sampai ke titik itu, berbahagialah karena Anda sudah masuk dalam golongan tingkat yang paling tinggi dari wujud kemanusiaan. Kalau sudah seperti itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, paling minimal akan ditempatkan orang ini kalau wafat dalam keadaan istiqamah, kembali kepada Allah amalnya betul, di taman surga yang semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah dan diberi kesempatan melihat Allah tanpa hijab di hari kiamat. Itu kombinasi di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Kalimatnya berbunyi begini, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar. Bukan karena masuk surganya. Ya, bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah Rabbnya yang selama ini tak pernah ia lihat. Logikanya begini ya. Anda berpisah dengan anak puluhan tahun pun. Ya. Tiba-tiba bertemu. Kan tak terlukiskan kebahagiaannya. Jerman Barat, Jerman Timur dibuka temboknya, bertemu puluhan tahun gak ketemu. Yang di Palestina sebagian tembok dibuka, orang bertemu, di Gaza ketemu dengan di Mesir. Begitu di blokade puluhan tahun gak jumpa. Begitu ketemu, pelukan, nangis, gembira, luar biasa. Sekarang kita gak pernah lihat Allah yang merawat kita, menyembuhkan saat sakit, mengampuni dosa kita, memaafkan kalau salah, memberikan semua yang kita butuhkan, dan kita gak pernah lihat. Apaan tuh gak rindu dengan Allah? Mustahil ada orang beriman gak rindu dengan Allah, pasti rindu. Rasulullah kita nggak pernah jumpa, apa nggak rindu dengan Rasulullah? Mustahil. Berapa kali Anda salawat dalam sehari? Berapa kali kita salawat pada Rasulullah? Berapa kali kita memuji Allah? Tapi kita nggak pernah menatapnya. Makanya ketika ada golongan seperti ini, gembira luar biasa. Ketika dia masuk surga, dengan semua kerinduannya itu, Allah berikan semua nikmatnya langsung dari Allah seketika. Itu yang disebutkan di Quran, surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Takwanya dulu. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Di kalau di Quran surah 75 ayat 22, 23 disebutkan Rabbnya. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Nanti saat masuk surga, Rabbnya yang ngasih semua kenikmatannya. Kalau surga level di bawahnya itu yang ngasih wildanun muhalladun, pelayan-pelayan surga. Ya, kalau yang laki-laki bidadari-bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Insyaallah. Tapi kalau masuk ke yang ini, langsung Allah yang berikan tanpa kecuali. Apa yang diinginkan? Jadi, akhidhina ma atahum rabbuhum. Siapa orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dialah orang ihsan saat di dunia. Di orang ihsan itu ketika masuk ke akhirat, selesai. Langsung menatap Allah saat hisab diringankan masuk ke surga, semua nikmat bersumber dari Allah seketika. Apa amalannya saat di muka bumi? Turunkan sampai ayat ke-23-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Pertama, dia sering bangun malam. Ini redaksi Quran. Orang ini kata Allah sedikit tidurnya. Saya sering sampaikan kalau Allah sudah memberikan statement, jangan tambah, jangan kurangi. Maka maknanya akan bergeser. Kata Allah, orang ini sedikit tidurnya. Anda tambahkan sedikit tidur. Nah, ya? Nah, nanti baca sendiri sampai ke bawah.